Halo Donghua Lovers dimanapun Anda berada, baik di dunia nyata maupun di dunia gaib. Kembali lagi bersama kami di channel Changketo Movie, channel yang membahas berbagai jenis alur film. Dalam video kali ini, kita akan membahas film Donghua yang berjudul Wudong Kun. Bagi teman-teman yang belum mendukung channel ini, silahkan untuk subscribe dan like video ini. Jangan lupa tinggalkan komen. Tanpa banyak basa-basi dan banyak bicara, langsung saja kita saksikan Donghua Wudong Kun. Namun sebelum itu, intro. Pada scene kali ini, diperlihatkan adegan kejar-kejaran antara Lindong dan ketiga monster serigala. Dalam pertarungan itu, jelas Lindong dapat membantai semua monster dengan mudah. Karena kita tahu bahwa Lindong yang sekarang jauh lebih kuat dari Lindong yang sebelumnya. Di sini Lindong tidak sendirian. Dia ditemani si harimau purba yang bernama Xiao Yan dan si rubah hitam yang bernama Xiao Diao. Diperlihatkan juga, sekarang Lindong mendapatkan teknik baru, yaitu teknik tubuh guntur matahari besar, yang merupakan teknik yang sangat kuat. Namun, menurut si rubah, teknik itu masih lemah, dan Lindong harus menguasai tubuh perunggu dari lapisan tubuh guntur matahari terlebih dahulu, agar tekniknya menjadi benar-benar kuat. Lindong pun mempunyai ide untuk berlatih langsung teknik tubuh gunturnya di atas menara batu di hutan itu, dengan mengandalkan petir alami yang turun dari langit. Ia pun bergegas pergi ke sana, tapi di perjalanan, Xiao Yan atau si harimau purba milik Lindong malah mengejar monster serigala yang ada di hutan itu. Alhasil, dia pun tersesat. Kembali kepada Lindong, di sini dia tanpa banyak basa-basi lagi, langsung menaiki menara batu itu dan berniat menyerap kekuatan guntur. Si rubah menyarankan kepada Lindong agar tidak menyerapnya secara langsung, karena dapat membahayakan dirinya, bahkan bisa saja menghancurkan tubuhnya. Namun, bukan Lindong namanya kalau tidak nekat. Karena tekad dia sudah bulat untuk menjadi lebih kuat, dia pun langsung menjalankan aksi gilanya. Saat dalam keadaan kritis, rubah hitam menyuruh Lindong untuk menggunakan tubuh guntur matahari besar agar bisa menyerap kekuatan guntur langit tersebut. Tanpa diduga, dengan tekad yang bulat dan keinginannya menjadi kuat, Lindong berhasil menyerap kekuatan guntur langit. Sehingga membuat dirinya pingsan. Tak berselang lama, akhirnya Lindong pun tersadar. Namun sayangnya, meski Lindong berhasil menyerap kekuatan tubuh guntur langit, dia masih belum bisa mencapai tubuh guntur perunggunya dan membuka meridiannya yang terakhir. Dikarenakan tidak mudah untuk mencapai itu semua dalam waktu yang singkat. Setelah baceprot sangat lama dan akan melanjutkan perjalanan, Lindong tersadar bahwa Xiao Yan, si harimau purba, tidak bersamanya. Alhasil, Lindong dan si rubah bergegas mencari Xiao Yan. Di dalam hutan ternyata Xiao Yan ditangkap oleh Tuan Muda Kota Dayang beserta pasukannya. Karena jumlah mereka terlalu banyak, Xiao Yan tidak bisa berbuat apa-apa. Namun tanpa diduga, dari arah belakang muncullah pisau terbang yang melepaskan ikatan tali dari tubuh Xiao Yan. Dan muncullah Lindong untuk menyelamatkan Xiao Yan. Di sini mereka memaksa Lindong untuk menjual Xiao Yan kepada mereka. Namun Lindong sama sekali tidak tertarik dan mengajak Xiao Yan pergi.
Karena Lindong tidak mau menjual Xiaoyan, akhirnya Tuan Muda Kota Dayang beserta pasukannya menyerang dari belakang. Pertarungan epik pun terjadi, duo versus squad. Karena kekuatan Lindong yang sangat kuat, mereka semua dapat dikalahkan. Selain itu juga, Lindong merampas tombak milik Tuan Muda Dayang. Tiba-tiba, ayah dari Tuan Muda Dayang yang bernama Diteng muncul dan menyerang Lindong. Di sini sang ayah meminta kepada Lindong untuk mengembalikan senjata milik anaknya. Lindong pun mau mengembalikannya, asalkan mereka memberikan 20.000 pil yuan murni. Secara tidak terduga, Diteng langsung memberikan 20.000 pil yuan murni kepada Lindong. Lindong pun pamit pergi. Tanpa mereka sadari, Lindong mendengarkan percakapan mereka yang akan mencari binatang kristal guntur. Sang rubah mengatakan, jika Lindong bisa mendapatkan sumber gunturnya, maka dia bisa berlatih tubuh guntur perunggu. Namun, karena kekuatan dari binatang kristal guntur itu luar biasa, Lindong berinisiatif untuk mengambilnya saat ada kesempatan bagus. Tak berlama-lama, Lindong pun mengikuti mereka. Saat binatang kristal guntur akan berevolusi, disitulah kekuatannya melemah, sehingga para pasukan Dayang tidak melewatkan kesempatan itu dan menyerang binatang kristal guntur untuk mengambil kristalnya. Namun tanpa diduga, saat Tuan Muda keluarga Dayang akan mengambil kristal gunturnya, Lindong dengan sigap mengambil kristal itu dan berhasil mendapatkannya. Episode pertama pun berakhir. Namun Diteng tidak membiarkan Lindong lolos dan terus mengejar serta menyerangnya. Pertarungan pun kembali dilanjutkan. Lagi-lagi Lindong berhasil meloloskan diri. Muncullah si rubah hitam. Si rubah berkata bahwa Diteng benar-benar marah kepada Lindong karena telah mengambil kristal guntur yang diincar oleh si Diteng. Lindong berkata bahwa dengan kekuatan dirinya yang sekarang, pasti sulit untuk mengalahkan Diteng. Si rubah juga berkata, kalau saja Lindong bisa menyempurnakan sumber guntur dan berlatih teknik tubuh guntur perunggu, pasti bisa dengan mudah mengalahkan Diteng, karena mencium aroma terbakar. Sesampainya di suatu tempat, Lindong melihat gumpalan kabut hitam di depannya, dan terlihat Xiaoyan keluar dari sana dalam keadaan tutung lalu pingsan. Tanpa diduga, di sini Xiaoyan berhasil membantai binatang kristal guntur sendirian. Mereka pun bergegas pergi untuk menghindari para pasukan Dayang yang sedang mengejarnya. Saat di dalam gua, tanpa diduga, Xiaoyan mengeluarkan aura biru yang membuatnya berevolusi, karena Xiaoyan telah membantai binatang kristal guntur. Selain itu, si rubah hitam juga menyarankan kepada Lindong untuk menyempurnakan sumber guntur agar bisa melawan para pasukan Dayang. Lindong pun mulai menyempurnakan sumber guntur itu. Xin berganti kepada pasukan Dayang yang masih mencari keberadaan Lindong. Lalu muncullah Liu Gai yang menghampirinya. Liu Gai menanyakan kepada Diteng mengapa mereka mengepung hutan ini. Tanpa diduga, Liu Gai sudah mengetahui bahwa sumber guntur yang diincar pasukan Dayang direbut oleh Lindong. Kemudian dia pun menawarkan bantuan dengan catatan membagi sumber guntur secara merata. Tanpa diduga, ada sebuah ledakan di dalam gua tempat Lindong menyempurnakan sumber guntur. Kemudian muncullah Lindong, sang jagoan neon, dengan keberhasilannya menyempurnakan sumber guntur. Alhasil, pertarungan yang kesekian kalinya tidak dapat dielakkan kembali. Namun di sini, serangan yang diluncurkan oleh Diteng dengan mudah ditepis oleh Lindong. Dan hanya dengan sekali pukulan, Diteng pun terpental. Liu Gai kembali menawarkan bantuannya. Karena tidak ada pilihan lain, Diteng dengan terpaksa menyetujuinya.
Kemudian mereka berdua pun bergabung untuk melawan Lindong. Di sini, kekuatan Lindong benar-benar overpower. Walaupun dia sendirian, dia mampu membuat Diteng dan Liu Gai kewalahan. Dan akhirnya, Lindong berhasil membantai mereka berdua. Lalu muncullah Xiaoyan yang sudah berevolusi. Dan dengan sekali heboh, mental Diteng beserta Liu Gai langsung menciut. Karena sadar tidak akan mampu mengalahkan Lindong beserta Xiaoyan yang sudah berevolusi, akhirnya mereka berdua bernegosiasi. Tanpa berlama-lama, Lindong beserta Xiaoyan langsung pergi terbang ke langit dengan sayap baru Xiaoyan. Di sini Lindong berencana untuk pergi ke Kabupaten Dayang. Di tengah hutan, Lindong, si rubah hitam, beserta Xiaoyan yang berpenampilan imut menjadi kecil, mendengar teriakan bocah yang sedang meminta tolong. Saat menghampirinya, ternyata bocah itu bernama Jiang Yin yang dikejar oleh monster serigala di hutan. Untungnya, Lindong datang tepat pada waktunya, dan sekali heboh, monster itu langsung tumbang. Dan secara tiba-tiba, episode ini pun berakhir. Lalu mereka pun ditemukan oleh Jiang Lei beserta para pasukannya. Yin berkata bahwa dia diselamatkan oleh Lindong. Akhirnya, Jiang Lei sebagai ketua dojo bela diri elang mengucapkan terima kasih kepada Lindong. Jiang Lei juga memperkenalkan dua anaknya, yaitu Jiang Sui dan Jiang Yin. Jiang Lei menyadari bahwa Lindong bukan berasal dari kota Daying. Lindong juga membenarkannya dan berkata dia terjebak di hutan dan tidak bisa menemukan jalan keluar. Serta dia meminta kepada Jiang Lei untuk menuntunnya keluar dari hutan. Namun di sini, Jiang Sui masih menaruh kecurigaan kepada Lindong karena memang mereka baru saja bertemu. Tapi di sini Yin membujuk kakak dan ayahnya untuk membantu Lindong karena Lindong telah menyelamatkannya tadi. Akhirnya, mereka pun membawa Lindong ke keluarga dojo di kota Daying. Saat dalam perjalanan, Jiang Lei berkata tujuan daripada Lindong. Lindong pun menjawab bahwa dia akan pergi ke provinsi Danghua. Di sini Jiang Lei mengira bahwa Lindong ingin melihat monumen kuno di Dahuang. Selain itu, Jiang Lei juga berkata bahwa di kota Dahuang ada harta karun dan tempat berkultivasi. Alhasil, Lindong pun menjadi tertarik dan akan pergi ke sana. Saat istirahat di hutan, Lindong diberikan baju dulag oleh ketua Jiang Lei. Dan seperti kita lihat, penampilan Lindong menjadi lebih mempesona. Dengan itu juga, Jiang Sui, yaitu kakak dari Yin, menjadi terpesona melihat Lindong. Saat sedang asik minum anggur, lagi-lagi mereka diserang oleh monster buaya darat yang dikirimkan oleh seseorang. Lindong juga bertanya, apakah masalah yang sedang dihadapi oleh ketua Jiang Lei? Jiang Lei pun berkata, saat mencari obat di hutan, tanpa sengaja dia membunuh anak raja dari buaya darat yang merupakan penguasa hutan kabut. Itulah sebabnya Raja Buaya Darat mengirimkan para monster untuk memburunya. Pertarungan dengan para monster pun terjadi kembali.
Saat mereka mengira telah memenangkan pertarungan, tiba-tiba si buaya darat hidup kembali dan menyerang Jiang Lei hingga terluka. Saat dalam keadaan terdesak, muncullah Lindong yang membantu mereka dan menyuruh Jiang Sui untuk membawa ayahnya menjauh dari lokasi pertarungan. Alhasil, pertarungan pun berganti antara Lindong versus buaya darat. Pada saat yang bersamaan, Jiang Sui yang melihat Lindong bisa mementalkan buaya darat dengan tinju Mike Tyson-nya, dia pun menjadi kagum dengan kekuatan Lindong. Lalu Lindong mengeluarkan jurus tombak naga Bear Brand-nya dan mengakhiri pertarungan itu dengan kemenangan telak. Lagi-lagi, Jiang Lei si ketua dojo mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Lindong karena kesekian kalinya Lindong membantu pasukan dojo. Di sini juga terlihat Jiang Sui yang mulai menaruh rasa kepada Lindong. Padahal sebelumnya Jiang Sui bersikap dingin, seperti dinginnya sikapmu. Hiya. Sesampainya di markas dojo bela diri Elang, Lindong melirik tipis-tipis kota Dahuang dan bertanya kepada Jiang Lei ke arah mana agar bisa sampai ke provinsi Dahuang. Tetapi Jiang Lei berkata, perjalanan ke sana tidaklah mudah dan menyarankan Lindong untuk istirahat beberapa hari di kediamannya. Namun tiba-tiba datanglah Luosan. Terlihat di sini, mereka tidak akur dengan Luosan dan keluarganya. Di sini juga, Luosan memberikan surat tantangan bertarung hidup dan mati kepada ketua dojo. Di sini Luosan berspekulasi bahwa keluarga dojo akan kalah saat pertarungan nanti, karena ayahnya saat ini sudah berada di ranah penciptaan bentuk tingkat lanjut. Di sini Yin Yin merasa kesal dengan perkataan Luosan dan dia pun mengetepel hulunya yang membuat Luosan marah dan hendak menyerangnya. Tetapi dengan sigap, Lindong mematahkan tangan Luosan dan membuatnya kesakitan. Kemudian Luosan juga menyuruh anak buahnya menyerang Lindong. Tetapi dengan sedikit satset-satsetnya, Lindong berhasil mengarahkan mereka. Karena Luosan sudah bonyok, akhirnya mereka pun pergi. Saat malam tiba, Jiang Lei berkata, masalah antara keluarga dojo bela diri Elang dan dojo bela diri Elang Darah adalah urusannya. Jadi dia tidak ingin merepotkan Lindong kembali dan segera menyuruhnya untuk beristirahat. Saat di luar, Liang Sui menyuruh ayahnya untuk tidak bertarung dengan ketua bela diri Elang Darah karena merasa khawatir kepadanya. Selain itu juga, kekuatannya yang tidak selevel. Namun ayahnya mengatakan tidak akan lari dari pertarungan itu. Kemudian mengatakan kembali jika dia mati besok, dia berharap Jiang Sui pergi membawa Yin Yin menjauh dari sini. Perkataan itu membuat Jiang Sui memurupuikan Cai Panon. Jiang Sui menyuruh ayahnya untuk meminta bantuan kepada Lindong agar bisa mengalahkan ketua dojo bela diri Elang Darah. Namun ayahnya menolak karena Lindong telah banyak membantu mereka dan dia tidak ingin merepotkannya lagi. Tanpa mereka berdua sadari, Lindong mendengar semua perkataan yang mereka bicarakan tadi. Saat Lindong berkultivasi tipis-tipis, Liang Sui menghampirinya dengan raut wajah yang sungkan. Lalu dia to the point bahwa dia butuh bantuan Lindong pada pertarungan hidup dan mati besok. Dia ingin Lindong melawan ketua dojo bela diri Elang Darah. Karena kita semua tahu bahwa kekuatan Jiang Lei tidak sebanding dengan lawannya. Dan tiba-tiba episode ini pun berakhir.